Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas bagaimana merancang aliran sistem informasi yang sedang berjalan atau dikenal dengan ASI lama dengan kasus pada bengkel Hasan. Kita lihat soalnya seperti ini. Ya, ini aliran sistem informasi atau ASI lama pada bengkel Hasan. Adapun alur proses servis kendaraan yang terjadi pada bengkel Hasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelanggan datang ke bengkel Hasan. Kemudian, data pelanggan dan kendaraan dicatat oleh resepsionis. Berikutnya, resepsionis memberikan data pelanggan dan kendaraan kepada teknisi untuk dilakukan pengecekan kendaraan. Yang keempat, teknisi melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan memberikan hasil pemeriksaan serta pergantian spare part yang nantinya akan dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pelanggan. Oke. Yang kelima, pelanggan menyetujui pergantian spare part yang dikonfirmasi kepada resepsionis dengan menyerahkan kembali data hasil pemeriksaan. Nah, selanjutnya yang keenam, resepsionis mencatat data hasil pemeriksaan ke dalam buku besar. Yang ketujuh, selain dicatat ke buku besar, resepsionis juga memberikan data pemeriksaan kepada teknisi. Nah, yang kedelapan barulah teknisi melakukan pergantian spare part dan kemudian melakukan perbaikan terhadap kendaraan. 9. Data hasil perbaikan diberikan kepada kasir untuk dibuatkan kwitansi pembayaran. Kemudian yang 10, kwitansi tersebut diberikan kepada pelanggan dan pelanggan melakukan pembayaran. 11. Dari kwitansi tersebut, kasir akan membuat laporan harian. Kemudian, dari laporan harian, kasir merekap menjadi laporan bulanan dan kemudian laporan bulan tersebut direkap menjadi laporan tahunan. Nah, terakhir baru kasir akan memberikan laporan kepada pimpinan serta mengarsipkan laporan tersebut. Oke, baik rekan-rekan semuanya. Dari aliran sistem informasi yang sedang berjalan ini, kita tentukan terlebih dahulu adalah entitinya atau entitas ya. Nah, sedangkan entitas yang ada di sini ada 5. Satu tentunya adalah pelanggan itu sendiri. Yang kedua adalah resepsionis. Kemudian yang ketiga adalah teknisi. Dan yang keempat adalah bagian kasir. Serta yang kelima adalah pimpinan. Jadi 5 inilah yang akan menjadi entiti. Baik, setelah kita lakukan analisis soal tadi, kita coba rancang menggunakan Visual Studio. Ya, ini menggunakan Visio. Kita dapat ambil diagram ini atau basic diagram. Klik 2 kali. Nah, tahap awalnya kita ganti dulu desainnya yang ini ya, biar lebih jelas. Kemudian kembalikan ke home. Kemudian kita buat yang pertama itu tabulasinya ini. Oke, langkah awalnya adalah kita buat blok-bloknya ya, per entity. Kita gunakan simbol yang ada di sini dengan nama divided process. Oke, kalau tidak kita jumpai simbol yang ada di sini, kita dapat ambil di more shape, ambil di flow chart, kemudian ini. Nah, kita ambil divided process ini, kita pindahkan ke sini, kita drag sini. Nah, ini kita sesuaikan ukurannya. Nah, ini kita bisa copy paste kan aja, tekan aja Ctrl D, maka dia akan keluar ini. Jadi kita klik dulu Ctrl D 1,
2, 3, 4, 5. Tinggal kita rapikan. Kita buat di sini namanya. Ini pelanggan. Kemudian ini resepsionis. Kemudian ini teknisi. Ada entity pelanggan, resepsionis, teknisi, kasir, pimpinan. Oke, yang pertama alurnya adalah kita buat dulu data pelanggan. Ini berawal dari pelanggan. Kita masukkan data pelanggan. Jadi tinggal kita kopikan ke resepsionis. Caranya kita duplikat saja ya, Ctrl D ya. Jadi data pelanggan, dan ini kita hubungkan menggunakan sebuah konektor. Ini kita hubungkan ya. Setelah itu data pelanggan ini akan dicatat bagian resepsionis secara manual. Nah, mencatat data pelanggan. Sehingga akan didapat data pelanggan dan data kendaraannya. Nah, data pelanggan dan kendaraan inilah yang nantinya diberikan kepada teknisi untuk melakukan pemeriksaan kendaraan. Untuk melakukan pemeriksaan kendaraan ini bisa kita geser sehingga hasilnya adalah hasil pergantian spare part dan pemeriksaan kendaraan. Nah, inilah yang akan diberikan dulu kepada pelanggan untuk dikonfirmasi. Jadi ini dikasihkan dulu kepada pelanggan. Kalau sudah oke, baru dilakukan pergantian dan pemeriksaan. Ya, kita koneksikan dulu. Nah, ini diberikan kepada teknisi. Kemudian di sini pelanggan menyetujui, seandainya sesuai ya. Maaf. Menyetujui pergantian spare part. Nah,
ini persetujuan. Pelanggan untuk pergantian atau spare part. Kita ganti pergantian spare part dan perbaikan. Nah, ini diberikan kepada resepsionis. Kita hubungkan dulu. Nah, di resepsionis akan dicatat. Resepsionis akan mencatat ke dalam buku besar. Ke buku besar. Sehingga didapatlah buku besar. Setelah dicatat, ini dikembalikan kepada teknisi. Nah, dari persetujuan ini barulah teknisi melakukan perbaikan. Pergantian spare part dan perbaikan. Hasilnya, setelah dilakukan perbaikan dan pergantian spare part, ada catatan hasil dan perbaikan. Oke, kita hubungkan dulu. Maksudnya dari sini. Oke, setelah ini teknisi memberikan data hasil pergantian spare part dan perbaikan kepada kasir. Jadi dari teknisi diberikan kepada kasir. Kita hubungkan dulu. Ya. Baru kasir membuat kwitansi. Kasir membuat kwitansi pembayaran. Sehingga outputnya adalah kwitansi pembayaran.
2 rangkap ya. Kwitansi pembayaran 2 rangkap, 1 rangkapnya dikasihkan kepada pelanggan dan 1 rangkap lagi itu untuk kasir. Jadi ini kita kasihkan pada pelanggan dulu. Jadi pelanggan membayar dengan kwitansi pembayaran. Oke. Nah, 1 rangkapnya lagi itu akan dibuat jadi laporan harian oleh kasir. Jadi kasir merekap laporan harian berdasarkan kwitansi yang ada setiap harinya. Laporan harian ini dibuat sebanyak 2 rangkap. Nah, dari laporan harian akan direkap lagi menjadi laporan bulanan. Sehingga dapatlah laporan bulanan. Kita buat 2 rangkap ya. Nah, lagi dia terakhir laporan tahunan. Dua rangkap juga. Tahunan. Nah, ini masing-masing dikasihkan kepada pimpinan. Jadi pimpinan hanya menerima laporan ya. Oke, ini pimpinan menerima laporan harian, bulanan, dan tahunan. 1 rangkap saja. Oke, kita hubungkan dulu dengan konektor. Oke. Dan terakhir ini diarsipkan. Oke, setelah dibuat laporan, itu pada pimpinan tinggal diarsipkan. Untuk arsip kita buat simbolnya ini, segitiga terbalik. Kita kasih A.
ikatkan dua, satu di sini dan lagi di sini. Oke, selesai aliran sistem informasi yang sedang berjalan pada bengkel Hasan. Kalau kita lihat, seperti ini. Kita tinggal rapikan, kita lihat dulu gambarnya. Perhatikan ada nggak panahnya yang kurang rapi, tinggal kita susun dulu, kita tata dulu supaya tampilannya ketika dipindahkan ke Word nanti lebih bagus gitu. Misalnya seperti ini panahnya mungkin kita bisa luruskan, kita geser ya, kita lurus ya, seperti ini. Atau ini juga bisa kita rapikan dulu, kita tarik ke sini aja. Oke, dan ini kita tata rapi ya. Oke, kalau sudah dirasa cukup rapi, kita pindahkan ke Word. Kita Ctrl A, kita copy, kita pindahkan ke Microsoft Word ya. Aliran sistem informasi yang sedang berjalan, kita pastekan. Oke, selesai. Ini adalah aliran sistem informasi yang sedang berjalan, yang sudah kita rancang tadinya. Oke, demikian dulu video kita pada kesempatan kali ini tentang aliran sistem informasi yang sedang berjalan di bengkel Hasan. Kalau ada tambahan komentar dan segala macamnya, silakan Anda buat di komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.